Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai sediaan liquid atau sediaan cair. Berdasarkan pemakaian, ada sediaan liquid itu untuk pemakaian oral, diminum. Contohnya apa saja? Contohnya ada sirup, ada eliksir, ada mikstur, ada tetesan. Kemudian untuk pemakaian luar, kalau digunakan di dalam mulut ada gargarisma. Kemudian ada kolutaria, ada nebula. Kalau dalam rongga tubuh ada enema, ada Dutch, ada rhinogute, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk sediaan topikal itu ada liniment, kemudian ada lotion. Kemudian untuk pengobatan mata itu ada okulogute sama collyrium. Kemudian ada sediaan cair untuk dimasukkan ke dalam peredaran darah. Seperti apa? Ini ada injeksi, ada infus. Kemudian bentuk sediaan cair. Bentuk sediaan cair yang pertama larutan, seperti yang sudah kita bahas, contohnya apa saja ini. Kemudian bentuk sediaan cair itu dapat berupa suspensi. Suspensi nanti akan kita bahas. Kemudian ada emulsi. Apa sih perbedaan suspensi dan emulsi? Nah, nanti kalian pelajari ya. Kemudian keuntungannya itu dia lebih mudah ditelan. Pasien tertentu yang sulit menelan, kemudian absorpsinya itu lebih cepat daripada tablet, kemudian terdistribusi homogen dalam seluruh sediaan. Kemudian dia bisa mengurangi iritasi dan dosisnya itu bisa diberikan lebih tepat dalam satuan mililiter atau dalam satuan tetes. Kemudian kerugiannya bersifat voluminus, susah dalam pengangkutan dan penyimpanan. Kemudian sangat tergantung pada kemasan atau wadah. Misal botol masih gampang ya dibawa kemana-mana. Kemudian kurang praktis daripada tablet. Memang sih kalau sediaan cair itu kan harus dalam bentuk botol. Kemudian dalam bentuk botolnya itu mudah pecah atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian stabilitasnya itu kurang stabil. Kemudian media ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Kenapa? Karena mengandung air. Ingat bahwa jika mengandung air itu medianya itu dapat ditumbuhi mikroba. Seperti itu. Maka butuh apa? Diperlukan pengawet. Komponen penyusunnya apa saja? Komponen penyusunnya itu ada bahan aktif. Bahan aktif itu bahan obat yang akan kamu buat. Kemudian ada pelarut. Pelarut itu menggunakan air. Kemudian ada eksipien. Eksipien itu adalah zat tambahan. Zat tambahan itu apa saja? Nah, zat tambahan itu tergantung. Kalau misalkan kamu pengen sirupnya sirup rasa jeruk. Nah, berarti korigen odorisnya atau korigen pembaunya bau apa? Bau jeruk. Kemudian warnanya, korigen koloris. Warnanya warna apa kalau jeruk? Warna merah? Enggak kan? Nah, warnanya warna kuning, orange, seperti itu ya, disesuaikan dengan spesifikasi sediaan yang akan kamu buat. Kemudian ini, masalah utama untuk sediaan cair adalah kestabilan. Kestabilan ini hubungannya dengan stabilitas fisik. Stabilitas fisiknya bagaimana sediaan itu? Apakah dia mudah dikocok? Kemudian misalkan dia suspensi atau emulsi. Setelah dikocok dia dapat terbentuk kembali emulsinya, dapat terbentuk kembali suspensinya, seperti itu. Bagaimana stabilitas fisiknya? Kemudian stabilitas kimia. Misalkan di dalam cairan, bahan obat di dalam cairan itu stabilitas kimianya misalkan disimpan dalam beberapa waktu, apakah kadar bahan obatnya itu akan menurun atau tidak?
Kemudian stabilitas, kestabilan secara mikrobiologi. Nah, secara mikrobiologi, misalkan dia disimpan dalam waktu 2 tahun, apakah mikroorganismenya itu tidak ada di dalam sediaan tersebut, di dalam sirup yang kamu buat, kayak gitu ya. Kemudian kelarutan. Kelarutan di sini merupakan faktor penting untuk sediaan cair. Jumlah pelarutnya berapa? Kemudian proses melarutkannya bagaimana? Apakah dia harus larut di dalam air yang biasa, suhu biasa, atau air panas? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan membuat sediaan cair. Kemudian kecepatan melarut. Kecepatan melarut itu apa? Jumlah zat yang dapat larut per satuan waktu. Di sini semuanya ini akan mempengaruhi proses pencampuran. Larutan definisinya itu apa? Sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut dan sebagai pelarut digunakan air apa? Digunakan air suling, kecuali dinyatakan lain. Ingat, kalau larutan sediaan cair yang mengandung bahan kimia yang terlarut dan sebagai pelarutnya itu digunakan apa? Digunakan air suling. Mekanismenya zat padat bersinggungan dengan cairan. Sekarang kita bahas kelarutan lagi. Sudah kita bahas sebelum UTS kemarin, ya kan? Kelarutan itu merupakan menunjukkan kelarutan zat dalam bagian tertentu pelarut. Suhu 20 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. Satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair dalam volume tertentu pelarut atau 1 gram zat padat dalam 1 mili zat cair atau 1 mili zat cair dalam sejumlah mili pelarut tertentu. 1 gram zat padat atau 1 mili zat cair dalam sejumlah mili pelarut tertentu. Ingat, ini kelarutan, ini sering banget keluar 1 gram zat padat dalam sejumlah mili pelarut. Kemudian istilah kelarutan ini, seperti yang sudah saya bilang, kalian tolong menghafalkan istilah kelarutan ini. Misalkan SML caranya ngafalin kayak gitu. SML itu sangat mudah larut, kelarutannya berarti kurang dari 1. Kemudian kalau mudah larut berapa? 1 sampai 10. Larut sampai praktis tidak larut ini kalian harus hafal, karena ini merupakan dasar untuk memformulasi. Kalian harus tahu kelarutan dari zat aktif tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan melarut, ada ukuran partikel. Ukuran partikelnya besar atau kecil, semakin kecil ukuran partikel kan dia semakin mudah untuk larut. Kemudian kelarutannya bagaimana? Apakah dia sangat mudah larut? Berarti kan dia sangat mudah larut dalam air. Berarti tadi kelarutannya berapa? Kurang dari 1. Sangat mudah larut dalam air, atau dia praktis tidak larut dalam air. Kemudian suhu, seperti yang tadi saya bilang, apakah zat aktif tersebut harus dilarutkan menggunakan air suhu biasa, suhu 20 derajat Celcius, atau harus dilarutkan dengan suhu hangat atau suhu panas. Nah, itu semuanya nanti silahkan Anda lihat. Kemudian pengadukannya bagaimana? Apakah perlu dengan pengadukan cepat atau pengadukan yang rendah? Kemudian istilah-istilahnya ini harus kalian pahami di luar kepala. Kalau kita ngomongin solid berarti zat padat. Kalau solut berarti dia zat padat terlarut. Kalau solvent, ingat, solvent itu berarti apa? Pelarutnya. Kemudian kalau solution itu apa? Larutan. Soluble berarti apa? Betul, larut. Sekarang, daya larut solut itu tadi apa? Oke, dalam solvent tadi apa? Oke, pelarut dipengaruhi oleh apa? Solutnya itu sendiri, kemudian solventnya
dan perbandingan antara solut dengan solvent. Contohnya daya larut zat X dalam air itu 1:10. Ini kan sudah pernah kita bahas sebelum UTS. Plus cara perhitungannya juga sudah kita bahas sebelum UTS. Nanti silakan Anda lihat lagi. Kemudian suhunya, seperti yang tadi saya bilang, apakah dia butuh suhu tinggi atau suhu rendah untuk melarutkan zat aktif tersebut. Kemudian solutio itu larutan jernih bila perlu dengan penyaringan menggunakan kertas saring. Kemasannya itu bisa botol gelas atau botol plastik. Atau kemudian botol kaca gelap. Untuk zat tertentu yang mudah rusak akibat cahaya, misalnya apa? Nih. Kemudian botol putih untuk larutan yang mengandung apa? Garam, Fe. Cahaya dapat menghambat oksidasi fero menjadi feri. Kemudian kita bahas sirup nih. Sirup itu sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Larutan manis, kental, dan jernih. Pembagian berdasarkan kegunaannya ada sirup bukan obat dan sirup obat. Sirup bukan obat itu dia mengandung bahan pemberi rasa, tapi dia tidak mengandung zat obat. Contohnya ini. Contohnya sirup akasia, ini sirup akasia, kemudian ada sirup ceri dan sirup lain-lain. Kegunaannya sebagai apa? Pembawa, memberi rasa dan aroma enak pada bahan obat. Kemudian ada sirup obat. Otomatis kalau ngomongin sirup obat berarti dia mengandung bahan obat atau bahan terapeutik. Contohnya apa? Ini yang ada di bawah sini. Komponennya apa saja? Otomatis lah yang pertama bahan obat. Kemudian kalau kita ngomongin sirup obat berarti harus ada apa? Harus ada sukrosanya. Kemudian ada pelarutnya, air. Kemudian ada korigen yang memberi rasa. Korigen yang memberi bau. Kemudian korigen yang memberi warna. Eksipien lain itu contohnya peningkatan kelarutan. Untuk meningkatkan kelarutan butuh apa? Misalkan dia butuh gliserin atau dia butuh sorbitol, seperti itu. Kemudian ini komponen penyusun sirup, ada gula sebagai pemanis pengental. Yang sering digunakan itu sukrosa, kadarnya sekian. Jenis lainnya bisa pakai dextrosa, bisa pakai gliserin. Kemudian pengawet atau antimikroba. Fungsinya menjaga sirup terhadap pertumbuhan apa? Mikroba. Contohnya apa? Ada asam benzoat, ada nipagin, ada nipasol. Ini tolong kalian pahami di luar kepala ya. Jumlah pengawet yang ditambahkan itu tergantung dari jumlah air yang tersedia. Kemudian jumlah air yang tersedia atau aktivitas zatnya. Kemudian memberi rasa buatan atau alami. Kemudian memberi warna, berkaitan dengan memberi rasa seperti tadi yang saya bilang, kalau kalian spesifikasi sediaannya itu sirup jeruk, otomatis warnanya adalah kuning. Gak mungkin kalian ngasih warna apa? Merah, coklat, ya kan? Kemudian syaratnya pemberi warna itu dia harus larut dalam air, tidak bereaksi dengan zat lain. Kemudian warnanya stabil pada kisaran pH tertentu. Pembuatan sirup kecuali dinyatakan lain, sirup itu dibuat sebagai berikut. Buat cairan untuk sirup gampang ya. Panaskan, tambah gula, jika perlu dididihkan hingga larut. Kemudian tambahkan air mendidih secukupnya sampai bobot yang dikehendaki. Kemudian tergantung sifat fisika kimia bahan obat, maka pembuatan sirup itu ada 4 cara. Yang pertama, larutan sirup dengan bantuan pemanasan. Komponen sirupnya itu tidak rusak akibat pemanasan.
Ini contohnya nih, gula tambah air dipanaskan, terbentuk larutan. Ada bayangan kan? Kemudian komponen lain yang tidak tahan panas itu ditambahkan dalam sirup panas, kemudian didinginkan, kemudian ditambah dengan air murni. Untuk senyawa yang mudah menguap itu ditambahkan terakhir. Kemudian untuk penyimpanan dalam wadah tertutup rapat berwarna coklat. Kemudian untuk larutan sirup dengan pengadukan tanpa pemanasan. Untuk menghindari panas yang dapat merangsang inversi dari sukrosa, dibutuhkan waktu yang lama, kestabilan produknya maksimal. Contohnya apa? Sirup ferrosulfas. Kemudian sekarang penambahan sukrosa dalam cairan obat atau cairan yang diberi rasa. Fungsinya untuk apa? Untuk cairan obat seperti tinktur atau ekstrak cair sebagai bahan obat. Tinktur atau ekstrak itu ditambah atau dicampur dengan air, biarkan terpisah, baru disaring. Kemudian filtrat diambil, tambahkan sukrosa, jadilah sirup sena. Kemudian ada perkolasi sumber bahan obat atau sukrosa. Sukrosa diperkolasi untuk membuat sirup. Komponen obat diperkolasi menjadi ekstrak, baru kalian tambahkan sukrosa atau sirup. Nih prosedurnya, ini tuh alat perkolator namanya. Kemudian ini prosedurnya, sukrosa, air atau cairan obat dan lain-lain itu dilewatkan dalam kolom kristal untuk melarutkan. Kemudian perkolat ditampung, masukkan kembali sampai semua sukrosa telah dilarutkan. Kemudian setelah sukrosanya larut, tambahkan air atau cairan lain yang dibutuhkan. Cairannya dilewatkan pada perkolator menggunakan kapas. Cairan tersebut itu untuk mencuci kapas yang diresapi bekas sirup hingga diperoleh produk akhir. Nah, contohnya ada sirup tolubalsam, ada sirup IPK. Sekarang sirup Korigens. Contohnya sirup simplex. Sirup simplex itu apa sih? Nanti cari ya. Kemudian sirup auranti itu untuk obat rasa pahit. Ada sirup rubiide untuk obat rasa asam. Sekarang sirup obat itu macam-macam. Sirup obat seperti yang kalian ketahui ada sebagai analgetik, ya kan, sirup paracetamol, kemudian ada sirup ekspektoran, ada sirup antitusif yang mengandung kodein, mengandung dextro, kemudian antelmintik yang mengandung apa saja sih? Piperazin. Kemudian antibiotik, contohnya apa? Amoksisilin, tuh. Kemudian sirup kloram, oke, sirup kanamisin, oke. Sekarang sirup kering. Sirup kering tadi apa? Yang sudah saya sebutkan, amoksisilin sirup. Kenapa sih amoksisilin harus dibuat sirup kering? Nanti cari ya kenapanya. Kenapa dia nggak langsung aja dilarutkan pakai air? Kenapa harus dibuat sirup kering? Sekarang eliksir. Eliksir itu sediaan berupa larutan, sama kayak sirup, tapi dia ada tambahannya itu etanol. Etanol itu untuk meningkatkan kelarutan obat. Nah, di sini halal apa enggak? Kalau etanol yang digunakan bukan berasal dari industri Hammer, itu boleh digunakan, itu halal. Kalau kita pakai etanol di obat kayak gini, di eliksir, artinya bagaimana?
Boleh nggak kadarnya terlalu banyak? Enggak, kadarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan bromheksin butuhnya dalam 60 mili itu dia cuma butuhnya 3 mili. Nah, maka yang dibutuhkan berapa persen? Tinggal 3 mili per 60 mili kalikan 100%. Kan hasilnya nggak lebih dari 5%. Jadi yang dibutuhkan betul-betul untuk melarutkan zat aktif etanolnya itu untuk meningkatkan kelarutan obat. Kayak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian pelarut lain kosolvens yang digunakan agar stabil eliksirnya. Gliserin, propilen glikol, sorbitol, dan lain-lain. Jenis eliksir obat memberikan efek terapi. Eliksir bukan obat sebagai pembawa dan menghilangkan rasa tidak enak, kemudian sebagai pengencer. Kriterianya mengandung alkohol maksimal adalah 10%. Itu paling tinggi. Perbandingan tergantung dari kelarutan zat aktifnya. Rasa manis, meskipun tidak semanis sirup. Kemudian warna sesuai aroma. Pembuatannya bagaimana? Sama dengan sirup, tapi ada penambahan alkohol untuk melarutkan zat aktifnya. Komponen larut alkohol dilarutkan dalam alkohol, komponen larut air dilarutkan dalam air. Kemudian komponen air ditambahkan ke dalam komponen alkohol. Kemudian ditambah dengan cukupkan volume dengan pelarut atau pembawa yang sesuai. Korigen-korigen yang perlu ditambahkan, zat-zat penstabil, anti-caps locking agent tambahkan. Nih contoh eliksir obat, ada eliksir fenobarbital, kemudian ada eliksir theophylline. Sekarang kita bahas netralisasi, saturasi, dan effervescent. Netralisasi itu apa? Obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat apa? Bersifat netral. Basa berbentuk garam karbonat. Gas karbon dioksidanya dihilangkan. Ingat, netral berarti gimana? Mencampur asam dan basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Contohnya ini, asam sitratnya 10. Berapakah NaBikarbonat yang dibutuhkan? Kalian lihat tabelnya, nanti ada tabel di belakang, lihatnya di mana tabelnya di pH net 5. Yang nggak tahu, tolong cari tabelnya, bentuknya seperti apa. Nah, cara menghitungnya bagaimana? 10, asam sitratnya 10. Dibagi 10 bagian, ya kan? 12 dari mana? 12 dari tabel yang ada di pH net 5. Angkanya berapa yang ada di pH net 5 untuk asam sitrat dan NaBikarbonat? Nah, angka yang dibutuhkan adalah 12, sehingga 10 per 10 kali 12 sama dengan 12. Miskeva quotionetral 100, STDDC1. Jadi, jumlah NaBikarbonat yang dibutuhkan adalah 12. Kemudian, pembuatan asam sitratnya dulu digerus. Kemudian tambah air hingga larut, jadilah M1. Kemudian NaBikarbonat kamu gerus, ada bayangan, kemudian tambah air hingga larut, jadi M2. Terus bagaimana? M1 tambah M2, gerus hingga semua karbon dioksidasnya keluar. Baru kalian tambahkan bahan lain. Sekarang saturasi. Saturasi itu obat minum yang diperoleh dengan mencampurkan asam dan garam karbonat dan dijaga supaya cairan tersebut mengandung gas karbon dioksida jenuh. Digunakan untuk menghilangkan apa? Kembung perut,
Saturasi merupakan obat cair yang pada prinsipnya larutan yang jenuh dengan karbon dioksida. Karbon dioksida berfungsi sebagai corrigens tambahan. Saturasi tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena akan memperlambat karbon dioksida hilang, sehingga tidak memenuhi syarat apa? Tidak memenuhi syarat saturasi lagi. Jadi karbon dioksidanya itu disimpan, benar-benar dijaga, sehingga waktu buka botol, nah masih ada tuh gas karbon dioksidanya untuk menghilangkan kembung perut. Tujuan pemberian obat saturasi menutupi rasa garam yang tidak enak. Kemudian karbon dioksida itu dapat mempercepat absorpsi. Kemudian merangsang keluarnya getah pencernaan yang banyak, bisa sebagai laksan, kemudian bisa sebagai antioksidan dan memberi efek psikologi bahwa obat tersebut kuat. Pembuatannya bagaimana? Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air. Misalkan Na bikarbonatnya digerus, kemudian dituang, baru dimasukkan ke botol. Ada bayangan? Kemudian komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air. 2/3 bagian asam masuk ke basa. Gas dibuang seluruhnya. Sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Langsung segera ditutup dengan champagne knob sehingga gas yang terjadi bisa tertahan. Ini daftar tabel penjenuhan. Tadi asam sitrat 10 ya kan, 10 gram. Berarti Na bikarbonatnya itu berapa? Tadi yang ditanyakan adalah Na bikarbonat kan? Na bikarbonat nih, asam sitrat sini, Na bikarbonat mana? Sini. Berarti angkanya berapa? Di tabel penjenuhan 12. Jadi 10 gram dibagi 10 bagian dikalikan angkanya 12. Kalau yang ditanyakan Na karbonatnya berarti berapa angkanya? 20,4. Berarti 10/10 kali 20,4. Nanti ada soal latihan, silahkan Anda kerjakan. Sekarang contoh saturasi. Ini ada larutan asam, asam sitrat, air, sirup simplex, dan sprite citron. Kemudian ada Na bikarbonat, itu termasuk basa. Pembuatannya, asam sitrat larutkan ke dalam 50 ml air. Kemudian larutkan sirup simplex tambah sirup citron ke dalam larutan asam. Kemudian Na bikarbonat dilarutkan dalam 110 ml air. Masukkan ke dalam botol. Bagi larutan asam itu menjadi 2. Yang pertama isinya 1/3, yang kedua isinya 2/3. Tambahkan 2/3 larutan asam ke dalam wadah melalui dinding botol perlahan-lahan sampai tercampur. Baru terakhir tambahkan sisa 1/3 bagian asam ke dalam botol dan langsung tutup dengan champagne knob. Oke. Pembuatannya ini silakan Anda kerjakan bagaimana. Sekarang kita bahas effervescence. Pozioeffervescence merupakan saturasi yang karbon dioksidanya bagaimana? Lewat jenuh. Kalau tadi saturasi itu jenuh, kalau effervescence lewat jenuh. Caranya bagaimana pembuatannya? Komponen basa dilarutkan 2/3 bagian air. Misalkan NaBik digerus, tuang, masukkan botol. Gampang. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. Langkah ketiganya bagaimana? Seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati.
langsung segera tutup dengan champagne knobnya. Gas karbon dioksida itu umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Penambahan bahan-bahan, zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam. Nih, zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam itu apa saja? Dihafalkan ya, dipahami. Zat netral jumlah kecil. Bila jumlah banyak, sebagian dilarutkan dalam asam, sebagian basah. Berdasarkan perbandingan apa? Jumlah airnya. Kemudian zat-zat yang mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil dan alkaloid, kemudian sirup. Dilarutkan dalam mana? Dalam bagian asam. Terus yang zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basah apa saja? Garam dari asam yang sukar larut, contohnya natrium benzoat, natrium salisilat. Bila saturasi mengandung asam tartrat, maka garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam basanya. Bila tidak, akan terbentuk apa? Terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Kemudian sekarang netralisasi. Netralisasi itu dapat dipanasi dan digocok. Saturasi larutan dibuat dingin dan tidak boleh digocok. Zat netral dilarutkan dalam larutan asam sitrat. Tinktur, zat yang mudah menguap, garam alkaloid dan ekstrak. Larutkan dalam bagian asam. Kemudian ini, kalau keluar di ABCD-an, maka kalian harus memahami. Kalau paham berarti kalian hafal juga kan? Nah, kayak gitu. Senyawa bereaksi alkalis, contohnya natrium benzoat, natrium salisilat, aminofilin, dilarutkan dalam bagian basah. Tidak boleh mengandung zat yang tidak larut dalam campuran. Ukuran atau volume wadah 20% lebih besar dari volume larutan itu untuk saturasi. Kenapa? Kan tadi karena ada karbon dioksidanya. Kan ada karbon dioksidanya yang disimpan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk sediaan saturasi dan potioeffervescence diberikan dalam botol yang kuat berisi kira-kira 9/10 bagian dan tertutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan champagne knob. Tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut. Ingat, tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut. Sirup dan eliksir itu juga tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut. Seluruhnya harus larut. Ingat ya, sirup, eliksir tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut. Seluruhnya harus larut. Maka kalian harus mencari kelarutannya bagaimana. Kemudian, karena tidak boleh dikocok, pengocokan menyebabkan botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Nggak boleh dikocok. Kalau dikocok bakal pecah. Karena di dalamnya banyak mengandung apa? Banyak mengandung gas. Ini ada tugas, kerjakan resep berikut. Bagaimana perhitungannya dan cara pembuatannya. Silahkan nanti Anda kumpulkan. Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Kalau kurang mengerti silakan diulang-ulangi lagi. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.